Halo, halo Bapak Ibu Sobat Ekspor dan PPEJP. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di obrolan ekspor PPEJP Kementerian Perdagangan. Saya Ira, host Anda, dengan senang hati dapat memandu sebagai moderator pada kegiatan ini. Kesempatan ada di mana-mana, yang penting kita berani melangkah dan menjemputnya. Di episode kali ini kita akan mengangkat potensial perdagangan yang Sobat Ekspor dapat raih di negara padang pasir yang letaknya sangat strategis di bagian utara benua Afrika, di sebelahnya benua Timur Tengah, dan untuk ke benua Eropa tinggal nyebrang ke atasnya. Negara apa itu? Negara Mesir. Maka pada obrolan ekspor yang bertajuk strategi penetrasi produk ekspor Indonesia ke Mesir telah hadir tamu kehormatan kita, Bapak Atase Perdagangan Indonesia untuk Mesir, Bapak Muhammad Syahran Bakti. Halo, ahlan wasalan Pak Syahran. Ahlan Bik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga akan ditemani dengan pelaku usaha atau narasumber eksportirnya. Ada bersama kita Dr. Joseph T. Dr. Joseph dari PT Suma Briket Premium. Halo Dr. Joseph. Ya, halo. Terima kasih Bapak-Bapak atas kehadirannya. Kami sangat apresiasi, apalagi Pak Adak Kairo nih baru saja dalam masa penyembuhan ya, Sobat Ekspor. Mari kita doakan agar Adak Kairo kita ini segera pulih kembali. Dan menarik ini saling melengkapi nih kayaknya narasumber hari ini. Kalau yang satu habis recovery, yang satu adalah dokter nih. Jadi setelah konsultasi ekspor hari ini barangkali juga bisa konsultasi kesehatan ya. Begitu. Baik, Bapak Ibu Sobat Ekspor, tanpa mengurangi rasa hormat karena ada kegiatan yang bersamaan, salam dari Pak Kepala PPEJP, Bapak Sugi Ramansyah. Tentunya beliau senantiasa mendorong Sobat Ekspor untuk selalu menambah wawasan dan akan ekspor dan jasa perdagangan sebanyak-banyaknya demi SDM Indonesia yang lebih baik lagi. Untuk sebelum kita memulai, saya juga ingin mengajak Sobat Ekspor untuk interaktif berdiskusi dengan kita. Caranya bagaimana? Sobat Ekspor bisa bisa menyampaikan pernyataan ataupun pertanyaan untuk narasumber melalui kolom chat live di YouTube ya. Silakan sampaikan di situ. Langsung aja nih mungkin ya. Saya izin ke Pak Adak terlebih dahulu. Sebagai perwakilan mata orang Indonesia di Mesir, Pak Syahran, peluang apa saja sih yang Pak Adak lihat nih dengan mata sendiri bagi sobat ekspor? Apa yang perlu diketahui sobat ekspor yang tidak bisa diriset secara online? Dan kenapa sih kita mendorong Mesir sebagai salah satu negara tujuan ekspor yang potensial? Silakan Pak Syahran. Ya, terima kasih Bu Ira. Ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa Indonesia sangat potensial sekali untuk melakukan perdagangan ke Mesir adalah karena beberapa fasilitas seperti ada bebas bea masuk untuk dua produk, yaitu untuk minyak kelapa sawit dan juga biji kopi. Nah, yang lain memang masih ada tarif barrier, tapi untuk kopi, khususnya biji kopi Robusta, ini permintaannya sangat banyak sekali di sini dan eh, bisa diproduksi oleh UKM-UKM di Indonesia, nggak hanya perusahaan-perusahaan besar. Kalau palm oil itu kan perusahaan besar, ya. Dan Mesir ini melihat Indonesia, dia ada semacam apa emotional binding yang lebih dibanding apabila dia berdagang ke negara-negara lain. Kita ketahui bersama negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Nah, jadi di sini pun ada Jalan Soekarno. Pokoknya kalau dengan dengar Indonesia cenderung orang Mesir ini punya apa ya, kayak semacam kayak udah lebih bersaudara lah. Kedekatan. Nah, Hmm. ya kedekatan. Kadang
apa beberapa ini importir tuh pada saat nego itu kan biasa ada ngirim down payment gitu ya. Biasa down payment kan 10%, 15%. Hmm. Nah, ini kadang-kadang malah bisa sampai 70, 80% gitu. Hmm. Saking ininya. Nah, itu yang harus kita jaga sebagai eksportir-eksportir Indonesia. Kalau Mm-mm. boleh mungkin saya sedikit share screen presentasi saya. Saya cepat aja, Ya, nggak ya, eh, nggak, lama. ya. Saya yakin ya. Jadi eh, Mesir ini memang punya punya beberapa keunggulan karena secara perekonomian dia juga terus meningkat seiring dengan jumlah penduduknya yang di sini ada 111 eh, jiwa, yang itu juga merupakan potensi pasar di di Timur Tengah bagi produk-produk Indonesia. Dan karena iklimnya yang padang pasir, cenderung Mesir ini nggak terlalu banyak memproduksi barang-barang. Walaupun dia termasuk negara Timur Tengah yang dilewati Sungai Nil, dia cukup subur dibanding negara Timur Tengah yang lain. Namun karena karakteristiknya adalah padang pasir, sehingga banyak keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki, khususnya untuk sumber daya alam pangan. Dan dia juga punya perjanjian dagang free trade agreement ke Eropa, ke Timur Tengah, ke negara-negara Afrika. Jadi kalau misalnya kita mau berdagang ke negara-negara Eropa, misalnya ada barrier, kita masuk lewat Mesir, Mesirnya yang bisa langsung free trade ke negara-negara tersebut. Dan kita lihat dari tahun ke tahun ada peningkatan untuk volume perdagangan Mesir ini, dan juga perdagangan antara Indonesia dan Mesir yang dari tahun ke tahun juga kian-kian ada peningkatan. Dan kita lihat untuk volume perdagangan, kenapa kita tertarik untuk menuju ke Mesir sebagai negara tujuan ekspor kita, karena dia secara volume perdagangan terbesar di Afrika Utara. Ada beberapa negara di Afrika Utara ya, sebelah Hmm. dia ada Sudan, dia yang terbesar. Dan di Timur Tengah itu adalah ketiga yang terbesar setelah Uni Emirat Arab dan Arab Arab Saudi. Jadi sangat besar sekali potensi. Dan raca perdagangannya eh, terbesar di Afrika Utara dan di nah di cukup menarik gitu ya. Dan Mm-mm. untuk bisa masuk ke pasar-pasar Mesir ini, kita banyak melakukan upaya-upaya mulai dari pengamatan pengamatan pasarnya, kemudian juga ya pemerintah agar bisa lebih memuluskan produk-produk kita yang diekspor ke Mesir. Uh, dan kita memang sudah ada agreement dalam bentuk joint trade committee. Kita lihat uh, bagaimana kita menganalisa pasar di Mesir, yang mana sebetulnya pasar Mesir ini karena ya tadi saya bilang ya, penduduknya banyak, dia tidak memproduksi barang, sehingga cenderung barang-barang yang ada di sini adalah impor. Nah, itu yang cukup cukup mudah. Hanya saja di sini uh, cenderung apa-apa tuh murah gitu Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Secara harga bensin di sini murah, harga listrik murah. UMR itu hanya 120 US dollar per bulan gitu. Jadi apa namanya, daya serap barang-barang yang dipakai untuk keseharian itu sangat tinggi. Juga termasuk kalau di sini kan budayanya sisa gitu ya, ada sisa, ada juga, nah itu banyak menggunakan apa namanya, arang-arang, apa namanya, untuk ini, untuk membakar membakar sisanya itu sama kita. Ini udah ada eksportir arang juga, Dokter Yosef nanti juga akan memberikan presentasi. Dan juga menggunakan sekarang kan media media sosial gitu ya.
the power of online nih, the power of social media sangat signifikan juga mempengaruhi penetrasi pasar ke Mesir ini untuk produk-produk Indonesia. Juga ada platform marketplace yang apa namanya banyak digunakan oleh konsumen-konsumen di Mesir ini. Jadi Amazon di sini banyak yang di sini apa kayak di kitanya Tokopedia di sini tuh Nun namanya nomor Hmm. 3 tuh Nun. Nah, Mm-mm. itu juga bisa listing barangnya di situ dan coba untuk dipasarkan ke Mesir yang banyak itu produk-produk pakaian, elektronik, kemudian juga makanan, minuman. Nah, kita lihat untuk produk-produk ekspor di Mesir ini yang banyak diproduksi oleh UKM mungkin produk-produk rempah-rempah seperti apa kayu manis gitu ya. Kayu manis itu yang potongan 8 sentimeter, kemudian juga black pepper, white pepper, apa namanya nutmeg gitu. Itu kalau eh, kopi yang banyak diminta di sini adalah kopi jenis Robusta. Yang medium grade-nya Bapak Ibu sekalian. Nggak usah yang kopi hebat-hebat, kopi apa namanya Arabica yang specialty. Tapi justru yang banyak permintaannya adalah kopi Robusta medium grade defect 45. Kalau yang ini kopi mungkin paham itu adalah spesifikasinya defect 45 moist 12. Tuh. Nanti Hmm. di packing di apa namanya dia punya karung-karung tuh per 60 kilo gitu ya. Nanti ada di sablon dulu pakai ini perusahaan yang importirnya. Dan ini adalah apa namanya strategi-strategi untuk bisa penetrasi pasar. Dan tadi pertanyaannya untuk produk-produk apa saja, termasuk kelapa gitu ya. Kelapa di sini ada desiccated coconut, terus kemudian juga eh, eh, yang ya ini untuk yang makan fishery ya perikanan. Wah, perikanan kita kan banyak tuh. Di sini Hmm. ikan bloso tuh dari Banyuwangi Hmm. yang banyak di sini. Kemudian tunanya kita juga banyak dijual di sini tuna kaleng, sarden kayak begitu. Mm-mm. Kemudian kalau kita lihat ya kopi itu kan kita memproduksi banyak ya dan dikirim ke seluruh dunia termasuk ke Mesir ini. Dan eh, ini untuk yang beberapa eh, apa namanya eh, bea masuk, bea masuknya ada yang Hmm. karena tapi biasanya karena di sini itu ya pedagang sih kalau menurut saya ketemu aja lah jalan-jalannya itu walaupun tarifnya tinggi tapi nanti ada kesepakatan kita pokoknya dari kantor atas perdagangan akan membantu fasilitasi untuk negosiasi nego Hmm. sampai jadi nego Minggu sampai saja. jadi eh, apa namanya kalau ada peluang inquiry yang bisa diisi, kemudian ada tanggapan dari importirnya, kemudian masih belum cocok harga, nanti komunikasikan kontak ke kantor atas perdagangan kita upayakan nego sampai jadi. Luar Itu. Nah biasa. ini Mm-mm. apa namanya perbandingan harga ya. Jadi dari kopi itu kira-kira kalau per kilonya tuh cuma $5, Hmm. di merek lokal sini dia bisa sampai kalau udah di roast dan udah di green itu sekilonya sampai $55. Jadi potensialnya memang sangat menguntungkan sekali dan sangat diminati sekali. Begitu juga Mm-mm. di Siketit Pakenat gitu ya. Kalau Pakenat itu kan mulai dari batangnya, daunnya, lidinya, apa pokoknya habislah semua itu, dagingnya, airnya. Pak Dr. Joseph udah lebih paham lah itu kalau untuk perkelapaan. Itu nah untuk ekspor ke Mesir ini menggunakan kargo X online gitu ya. Kayak di kita nih Hmm. INA ekspornya akan artinya mempermudah nggak perlu stempel fisik
ke Kadin atau ke kedutaan gitu. Jadi bisa apa namanya dilakukan secara online. Mungkin nanti dari praktisi ekspornya yang bisa lebih secara detail sharing informasi dan pengalaman tentang bagaimana mekanisme ekspor ini. Di Oke. Mesir ada 14.000 orang Indonesia yang Hmm. sekolah di Al-Azhar dan juga bekerja, dan itu merupakan potensi pasar juga bagi produk-produk spesifik Indonesia untuk dijual ke Mesir ini. Ini beberapa apa namanya kegiatan-kegiatan atas perdagangan. Kemarin kita baru pameran, booth kita adalah seperti ini. Alhamdulillah langsung ada agreement, beberapa beberapa agreement yang disepakati oleh exhibitor-exhibitor dengan buyer-buyer yang datang ke booth kita. Fasilitasi kepada eksportir dan importir, kita lihat di sini dari Dubes Indonesia untuk Kairo memang concernnya sangat tinggi sekali, sehingga sangat membantu dalam fasilitasi transaksi-transaksi. Kita lihat dasi merah langsung apa namanya turunlah Pun langsung ya. promosikan iya iya Mm-mm. pada saat ini pameran tahun lalu nih. Ini Mm-mm. waktu Pak Menteri Perdagangan datang meninjau ke tempat pengolahan kopi, dan juga kemarin baru Pak Wakil Menteri Perdagangan juga dari sini, Mm-mm. coba fotonya belum kita taruh di sini. Dan Mm-mm. sosial media yang banyak digunakan oleh masyarakat Mesir adalah Facebook, YouTube, Instagram gitu. Jadi kalau mau promosi, kita juga ada nanti bisa di search Mm-mm. ininya medsos-medsosnya atas perdagangan. Di situ ada kayak semacam instructional juga how to trade to Egypt gitu, some kind of product. Ya, kira-kira seperti itu presentasi saya. Terima kasih. Silakan Mbak Ira, Bu Oke, Moderator. terima kasih Pak Syaran atas presentasinya ya. Sangat apa disiapkan dengan baik sekali nih. Jika memang sobat ekspor memerlukan, di akhir acara presentasi tersebut bisa diunduh melalui caption YouTube. Di bawah video YouTube ada caption, ada link di situ, sobat ekspor bisa unduh. Baik, yang tadi saya tangkap bahwa Mesir adalah negara pengimpor, meskipun berada di memiliki sungai Nil gitu ya, yang subur gitu ya Pak Syaran ya. Ternyata kecenderungannya adalah impor gitu seperti itu. Jadi barangkali tadi sudah disampaikan apa saja peluang-peluangnya ada yang bisa kita manfaatkan bagi sobat ekspor Indonesia. Selanjutnya mungkin saya izin ke narasumber berikutnya dahulu. Ada Dr. Joseph. Halo Dr. Joseph. Halo, Ya, ini unik sekali ini Dokter Joseph ini ya. Setahu saya dokter praktek, tapi ternyata selain praktek kesehatan juga praktek ekspor nih. Jadi luar biasa sekali ini, betul. sangat menginspirasi. Siapa tahu bisa jadi trendsetter bagi dokter-dokter lainnya untuk Ya, membuka amin perusahaan semoga ya. ekspor. Iya, tentunya baik juga ya untuk Indonesia. Oke, untuk Dokter Joseph mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana latar belakang membuat perusahaan ini, lalu kenapa memilih produk briket gitu ya, dan mungkin barangkali selanjutnya pengalaman ekspornya ke Mesir. Silakan Dokter Joseph. Oh ya, baik. Eh, Salam kenal semua. Saya dengan Joseph. Mhm. Saya seperti yang tadi disampaikan, saya memang kalau kuliah memang kedokteran, tapi Mhm. sehabis lulus saya ada praktek sedikit lah, seberapa tahun. Habis itu saya kebanyakan dagang gitu. Mhm. Salah satu yang digeluti dari sekitar 10 tahun yang lalu sampai sekarang ya jualan, kita dagang arang. Mhm. Seperti itu. Dulu arang mungkin tidak langsung bikin briket, tapi saya bikinnya dari tempurung kelapa menjadi arang dulu nih, gitu. Setelah saya ngecek pasar, setelah saya belajar ekspor, dapat link ekspornya, terus tahu produknya, kuasai produknya, baru saya buka industri lanjutan. Karena arang itu cukup luas, dia bisa ke briket, dia bisa ke karbon aktif,
seperti itu. Nah, saya kebetulan pilih industri lanjutannya yaitu di briquette. Hmm. Nah, lalu saya mulai di briquette. Kenapa kok saya milih briquette gitu? Karena menurut saya ini bisnis akan bertahan sampai eh, lama sekali gitu. Mungkin sampai saya nggak ada, masih ada nih bisnisnya. Seperti itu. Mungkin sampai 100 tahun tuh masih ada. Nah, Iya. makanya ini future business buat saya. Makanya Hmm. saya fokus di sini. Lalu pengalaman ekspor ke Mesir, ya ada. Saya sudah supply beberapa brand di Mesir. Meskipun tidak negara utama saya mengekspor briketnya ke Mesir, saya ada beberapa negara lain. Akan tetapi yang bisa saya sharing di sini adalah Mesir, satu yang pasti dia butuh kualitas arang yang bagus. Hmm. Kedua, dia butuh yang murah. Jadi Ya. murah dan bagus itu biasanya. Nah, setelah deal harga, deal kualitas dan harga, lalu kita habis itu waktu itu ya saya pengalaman adalah kita bikin sales kontrak dan waktu penjualan pertama itu yang saya kagok adalah di Mesir itu masuk harus ada daftar Cargo X atau SCID. Hmm. Biasanya negara lain tidak pakai seperti ini, hanya Mesir lah yang pakai ICID. Jadi Hmm. ICID itu eh, kalau saya boleh baca di sini itu ada Advanced Cargo Information Declaration. Itu khusus dari Mesir. Jadi kita sebagai eksportir pun harus terdaftar di sana dulu. Setelah terdaftar, dia verifikasi macam-macam data diri kita di data perusahaan kita masuk di Mesir, dia approve, barulah kita harus bayar seperti apa namanya, mungkin seperti iuran masuk dan di situ kayak ada kuota, misalkan satu kontainer berapa dolar gitu tuh ada itu untuk Hmm. Cargo X-nya. Nah, kita isi, kita top up, habis itu barulah kargo kita berangkat. Nah, Hmm. dulu saya terlambatnya karena saya kurang tahu dan tentu saja importirnya juga tidak ngasih tahu saya, maka lambat lah ini. Jadi Hmm. waktu itu ceritanya adalah saya bikin barang, barangnya sudah jadi, mungkin akan dikapalkan 1 minggu lagi, akan tapi ICID-nya belum terurus, sehingga saya harus cancel schedule-nya apa kontainer serta harus menunggu Cargo X seperti Hmm. itu. Itu kejadian pertama kali yang mungkin akan saya sharing agar semua sobat-sobat ekspor tidak melakukan kesalahan sama seperti saya. Jadi ICID itu pertama kali dikerjain, langsung didaftarkan dulu gitu. Kalau sudah sales kontrak langsung saja didaftarkan ICID, Hmm. lalu langsung cari schedule kapal seperti itu agar tidak ada hambatan ke depannya. Ya, selama ini saya kalau pertama kali aja yang ribet, lalu berikutnya tinggal top up saja di Hmm. Cargo X. Habis itu setiap mau kirim dia top up, kita reporting di sana. Oke. Terus biasanya kalau Mesir itu butuh COO, CEO, SKA ya. COO Certificate of Origin, ya Oh. begitu. Ada customer yang butuh, ada yang enggak sih, tergantung customernya. Kalau customer butuh, entah dia bisa ada biaya masuk yang berkurang atau bagaimana, saya kurang mengerti. Cuman kalau dia butuh langsung saya bikinkan juga. Biasanya Iya. seperti itu. Itu untuk ke Mesir. Hmm. Portnya waktu itu saya di Port Sokna. Biasanya saya di Port Sokna. Seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih Dokter Joseph nih atas ceritanya. Tadi jadi untuk briket yang ke Mesir, khusus Mesir ada yang diperlukan namanya ICID ya, seperti itu ya, Ya, khusus untuk negara Mesir. Nah, biasanya nih Dok, nih teman-teman suka penasaran nih, ketemu bayarnya di mana kalau boleh tahu? Dapat bayarnya di mana? kebetulan kalau saya metodenya memang dari mulut ke mulut. Jadi Mm-mm. karena saya dari dulu maksudnya punya ada relasi dan saya seperti ngemis buyer ke mereka dari dulu sampai sekarang. Ya kalau sekarang ya puji Tuhan udah semuanya kadang-kadang langsung hubungin saya seperti itu karena Mm-mm. nomor saya open di web seperti itu, semua orang bisa bisa kontak saya termasuk buyer-buyer.
Tapi Mm. strategi marketing saya adalah saya menggunakan sosial media, gitu, Mm-mm. Facebook, Instagram, seperti itu. Dan Oke. saya mencoba untuk mengelola itu dengan profesional. Jadi saya punya tim multimedia di pabrik, seperti itu. Jadi mereka kelola apa namanya sosial media dari Suma Briket, kira-kira Oke. begitu. Baik, terima kasih Dokter Joseph. Jadi ini produktif ya, sosial medianya menghasilkan ya. Baik, Ya, kita ke Sobat Ekspor dulu. Ternyata sudah ada yang bergabung dengan kita. Sudah ada pertanyaan-pertanyaan untuk baik untuk Pak Adak ataupun Dokter Joseph gitu ya. Mungkin biar nyambung dahulu nih. Kalau untuk ngurus ICID ini di mana nih Dokter Joseph pengalamannya waktu itu? di website namanya Cargo Website X. Cargo X, oke. Iya, Mm-mm. langsung di Google aja langsung keluar, Iya, seperti kalau itu. nggak salah di presentasinya Pak Adak juga ada ya tentang Cargo X nih ya. Iya Pak Adak ya. Ya, Jadi benar-benar. sobat ekspor bisa nanti dibuka lagi presentasinya Pak Adak terkait kargo ekspor. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Adak nih sudah ada teman-teman yang bergabung yang mungkin mau promosi dan bertanya nih. Kalau untuk gula semut, ya, untuk produk gula semut Pak Adak apakah ada peluang? Apakah dicari juga dan gula aren seperti itu. Ya. Gimana Pak Adak? Ya. Iya, memang ada beberapa produk yang spesifik Indonesia banget gitu ya, Mm-mm. yang diupayakan untuk ada pasarnya di luar negeri. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu mungkin masih agak kurang untuk Mm-mm. pasarannya. Tapi kalau gula aren itu kan temennya kopi gitu ya. Secara kopi di sini banyak banget yang apa namanya mengkonsumsi temennya kopi itu ya gula biasa, gula aren, apa namanya creamer gitu. Nah, kalau di hotel, restoran itu kan kalau serving di atas meja itu kan gula, kan ada gula, ada creamer di apa di saset-sasetnya itu. Mm-mm. Itu kan ada gula apa gula putih sama gula brown sugar gitu kan. Itu banyak kalau untuk brown sugar ini cukup banyak. Kalau gula semut tuh yang dari apa ininya ya? Maksudnya kurang Gula aren juga sih Pak, cuman bubuk kali ya, yang berbentuk bubuk. ya ya. Ya, ya. Artinya kalau dari segi ininya belum apa disebut ininya belum belum terlalu. Tapi mungkin ada kalau dari kode HS. Siapa tahu kalau dari kode HS-nya nanti kita bisa apa namanya Oke, gitu kita telusuri investigate. ya. Ya, Oke, Pak Adak, ini ada juga selain gula apa ya tadi, selain gula aren, ada juga seperti produk teh hijau, teh putih, teh hitam, dan ada juga yang punya kopi nih Pak, gitu ya. ya, ya, Teman-teman nih nanya nih Pak, bagaimana kami mengontak nih Adak ya, Kairo, bagaimana supaya bisa dibantu Pak? Apakah ya. websitenya yang gimana? Apakah ada Ya, button email tertentu khusus untuk sobat ya, ekspor yang ingin memperkenalkan produknya kepada Pak Ada Kairo. ya. Ya, tadi kalau ada download presentasi saya di bagian slide terakhirnya itu ada kontaknya kita. Sangat mudah sekali untuk ya browsing tinggal pakai kata kunci aja di Google atas perdagangan Kairo pakai C, Kaironya pakai C itu biasa udah ini. Terus saya minta tadi staff saya yang join juga di YouTube-nya share apa namanya alamat-alamat medsosnya kita, artinya how to access atas perdagangan. Basically sekarang tinggal kata kunci itu aja udah bisa apa namanya Oke, iya. Terima kasih Pak Syaran atas informasinya. Jadi sudah ada timnya ya, ada Kairo di ruang chat nih juga ada nih, dan juga sudah di embed di PPT-nya Pak Syaran tadi. Sobat Ekspor bisa lihat lagi ya bagaimana cara mengontak ada Kairo. Nah, selanjutnya nih Pak Syaran, ada juga nih pertanyaan tentang snack ya. Karakteristik snack yang disukai orang Mesir yang seperti apa sih Pak? Kita kan sukanya pedas gitu ya.
Iya, Terus manis iya, asin gitu. iya, Kalau di iya, sana iya, ciki-cikiannya iya. level Yang MSG-nya seperti micin-micin. apa asinnya? Ya, kalau pedas di sini nggak ini, tapi ada produk Mayora, eh, Mm-mm. kayak biskuit namanya Danisa di sini. Bisa di browsing teman-teman. Danisa tuh kayak kita Monde tuh yang apa, selection, assorted selection itu yang ada kue-kue biskuit angka 8 terus kotak Mm-mm. terus bunder-bunder itu. Nah, ini di Mm-mm. situ di sini tuh laku sekali yang kayak gitu. Terus kemudian basically sukanya yang manis. Mm-mm. Apa namanya? Kalau gurihnya tuh kan nggak senyelekit kita di sini ya mereka. Kalau kita tuh rasanya mereka tuh agak cenderung hambar gitu, agak agak lebih flat Mm. Mm. dibanding kita. Tapi justru mereka malah suka yang seperti itu. Kalau manis tuh emang di sini suka yang manis manis banget gitu. Mm. Sweet tooth ya, jadi lebih suka yang manis Yes. daripada yang Mhm. eh apa Gurih, gurih pedes gitu. dan cenderung hambar ya, cenderung hambar Iya, gitu ya Pak ya. iya. Oh, Gimana ngejelasin hambarnya ya? Ya artinya eh apa tidak jalan-jalan seasin lah. tidak seasin kita. Ya, ya, seperti itulah. Iya, iya, Mhm. iya. Saya juga suka ngikutin nih sosial medianya ada Kairo ini Pak Syahran sangat aktif sekali nih bertemu dengan buyer ya. Jadi nggak salah nih bisa mengawal sampai deal nih. Berapa berapa hari itu bisa ketemu berapa buyer gitu Pak. Luar biasa. Ini juga ada Raffin Snack nih Pak. Barangkali pernah merasa sudah ekspor ke Mesir. Semoga bisa dibantu lagi nih dari Raffin Ya, Snack. ya, ya, Raffin ya, Snack, ya, Pak. Iya, seperti ya, itu. ya. Oke, Ya. selanjutnya mungkin karena mumpung ada perwakilan kita yang di Mesir nih, Pak ya, barangkali boleh disampaikan karakteristik buyer Mesir itu seperti apa, Pak? Boleh diberikan Sobat Expo itu semacam crash culture course deh gitu. Kalau ketemu buyer Mesir, apakah misalnya agak sama ketemu buyer Arab atau gimana, Ya, Pak? ya, Unikannya? ya. Mm-mm. Ya, ya pada dasarnya tadi seperti yang juga Dr. Joseph jelaskan, yang pernah berinteraksi dan sudah melakukan transaksi, bahwa eh, karakteristik orang Arab Mesir ini lebih dekat dengan apa namanya ya, orang Arab yang bisa lebih mudah blend dengan orang Indonesia. Itulah kira-kira. Hmm. Terutama dari dalam hal perdagangan gitu. Dan memang mereka lebih mengapresiasi ketemu langsung instead of pembicaraan melalui WhatsApp atau melalui atau tidak secara langsung gitu. Tapi kalau misalnya ketemu langsung, dia cenderung apa namanya akan akan lebih terbangun gitu. Akan lebih terbangun. Nah, Hmm. Hmm. untuk produk-produk makanan yang apa namanya ya, yang emang udah, kalau kayak kita tuh kan konsep, oh dia dari Arab, dia orang Islam, dia pasti akan concern tentang masalah kehalalan kehalalan makanannya. Hmm. Nah, pokoknya mereka tuh misalnya untuk produk kayak kopi, dia udah nggak usah tanya-tanya tentang masalah halalnya, udah pasti halal itu gitu. Ya, ini dia. Sementara kita tuh yang concern, oh dia mesti halal, dia nggak juga Hmm. nanyain tentang halal. Malah malah kita yang kerepotan gitu. Gitu. Jadi basically mereka jadi untuk ekspornya itu di sini butuhnya tuh fitosanitari dengan apa tuh sertifikat anti jamur ya, sertifikat anti jamur. Nah, itu yang merupakan juga satu eh, kelebihan berdagang ke Mesir, dia nggak terlalu banyak minta sertifikat, standarisasi ini itu kayak ke negara mana gitu, kayak ke Jepang yang pokoknya rigid banget gitu, dia punya aturan standarnya, salah sedikit atau kurang sedikit pulang ke kontainer. Di sini mah cenderung cincai lah gitu. Cuman yang penting murah, kayak dokter bilang tadi, yang penting murah gitu. Nah, Kualitas Eh, bagus se- tapi ya, murahnya. ya, ya. Nah,
orang di sini tuh suka neraktir makan gitu. Pokoknya kalau kita udah satu meja makan, kita udah makan bareng tuh udah kayak saudara lah kita. Itu yang namanya DP, Bapak Ibu sekalian. Nggak 10%, 20%. Hmm. Kadang tuh 80% malah saya juga sampai heran-heran. Ini mereka kenapa nekat-nekat ngasih DP sampai setinggi itu gitu. Karena kadang alhamdulillah banyak kita punya eksportir yang amanat, tapi ada beberapa juga kasus apa namanya nggak satu dua gitu akhirnya jadi dispute dan itu menjadi urusan di kita juga tuh gara-gara udah dikasih DP besar-besar nggak dipenuhi. Nah kayak misalnya kopi ini cenderung saya banyak penting bicara untuk ini terkait kopi karena mereka permintaannya tuh kalau mereka minta kopi itu bukan nawar, ngotot gitu. Nah, sementara di kitanya juga berasa yakin nih, harganya kita ganti gitu. Ternyata panennya gagal, panennya susah gitu. Sekarang Hmm. kan lagi susah panen nih. Hmm. Nah, ketika harga pun naik, sementara importirnya udah minta mana barang saya udah kasih uangnya gitu. Hmm. Di Indonesia, wah, uh, barang sih ada, tapi harganya tinggi, nggak sesuai. Nah, yang kayak begitu-begitu merupakan hal yang perlu dibicarakan lebih matang dan basically mereka sangat bisa mengerti apa yang terjadi di Indonesia, sangat bisa Hmm. mengerti. Yang penting dikomunikasikan, jangan kita ketika Kabur. terjadi dispute seperti itu agak apa namanya ya timbul tenggelam. Tolong bisa seperti itu bisa hubungi kami di kantor atas perdagangan nanti kita akan bantu untuk apa namanya Menengahi ya. settlement. Ya seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Caran akan tips-tipsnya pendekatan dengan buyer Mesir. Ternyata ajak makan supaya dapat DP yang besar ya. Oh, mantap ini. Oke, saya ke Dr. Joseph sekarang. Ngomong-ngomong tentang DP nih atau pembayaran ekspor. Dr. Joseph sendiri pengalaman pembayaran ekspornya bagaimana dulu? Apakah Pembayaran tinggi? biasanya saya akan minta DP 50%. Gitu. Hmm. Dan itu direct TT, tidak LC. Jadi Hmm. biasanya kalau nggak kenal, mereka akan susah untuk ngasih kita DP, direct TT untuk Hmm. 50%. Saya Hmm. biasanya ya invite to Indonesia. Mereka Hmm. saya invite, terus kalau mereka datang ya seperti tadi Pak Saran bilang, ya saya jemput, saya ajak makan, seperti itu. Saya mereka punya perut yang agak berbeda, jadi begitu Hmm. datang ke Jakarta, salah makan bisa sakit perut ya. Aduh, hati-hati ya. Iya betul, makanya saya sudah punya restoran-restoran yang kira-kira mereka kalau suruh ngerating 7 ke atas deh, 7 atau 8 sampai ke atas gitu. Saya biasanya udah seperti itu karena udah tahu nih. Nah, mereka yang penting good food gitu. Biasanya kalau mereka itu maunya ya kalau kita traktir gitu atau kita iniin makan, bawa makan, mereka biasanya suka seafood. Seafoodnya Oh, tapi kalau kita sama kecap, dia nggak mau sama kecap. Biasanya begitu dia. Cuman dikasih garam, udah dibakar seperti itu biasanya. Begitu. Dan harus cari restoran yang mau dimodifikasi makanannya. Itu oke. itu ini saya. Maksudnya itu adalah cara-cara yang biasa saya lakukan kalau minta DP tadi. Nah, kalau dia sudah manggilnya biasa manggilnya pertama kali kan sir. Terus Mm-mm. selanjutnya dia manggil my friend. Nah, Naik tuh tingkat ya. berikutnya kalau udah brother ya Waduh, itu enak tuh. DP-nya DP-nya lebih enak. besar lagi tuh kayaknya. Enggak, DP tetap 50% karena kita kan Oke. profesional kan. Tapi kalau begitu begitu dia manggilnya brother itu gampang sekali. Intinya kepercayaan mereka jangan sampai kita bikin salah gitu. Oke, baik, terima Sebaik kasih. apapun Mm-mm. diomongin di awal gitu. Kalaupun dia nggak Mm-mm. jadi beli nggak apa-apa, tapi yang Mm-mm. penting kita ngomong sudah apa adanya. Karena Mm-mm. saya juga punya kejadian beberapa buyer itu misalkan sama saya negonya keras banget nih. Mm-mm. Kok dia minta turun lagi padahal dia mau fasilitasnya misalkan dia pakai Mm-mm. boxnya maunya yang mahal-mahal gitu ya ke Mm-mm. packagingnya. Saya nggak bisa kasih dengan harga yang dia tawarkan gitu. Ya Mm-mm. sudah di loss aja. Karena pun akhirnya
mungkin tahun depannya rezekinya ke kita nih. Karena dia mungkin coba di pabrik lain, ternyata kualitinya nggak sesuai. Atau kebanyakan pabrik di Indonesia itu, atau supplier di Indonesia itu, mereka iyakan, wah ini ada istilahnya, ada ikan besar nih ya kan, tangkapan kan, di depan mata, mereka ngiyain aja, yang penting dapat dulu nih. Nah, kalau saya sih tidak seperti itu. Kalau saya biasanya saya akan kasih komitmen saya. Jadi omongan itu adalah komitmen dan jujur untuk kerja gitu. Barang A ya ngomong A, barang B ngomong B. Kira-kira seperti itu. Itu tipsnya untuk bisa dapat down payment. Oke, Biasanya seperti makasih itu. Dokter Joseph. Ini tipsnya kecil-kecil tapi berharga ini ya. Bocorannya dia sukanya apa gitu ya. Kita bikin senang, bagian dari Ya, entertainment. Itu penting juga ternyata ya. Baik, selanjutnya masih nih kayaknya masih ke Dokter Joseph nih. Ada dari Mbak Anissa Afifa terkait briket, Dokter Joseph. Biasanya sih briket di sana tuh untuk kebutuhan apa sih yang di Mesir itu? Briketnya digunakan untuk apa? Mesir itu mostly buat shisha, tapi ada juga buat barbecue. Hmm. Barbecue pasarnya sedikit, itu biasanya ada bulan-bulannya tuh. Beberapa Hmm. bulan nanti akan ada order untuk barbecue, sisanya semua shisha, semua untuk shisha. Gitu. Hmm. Kalau shisha itu all years. Kalau barbecue itu hanya beberapa bulan saja mereka order. Hmm. Oke, Begitu. baik. Ya, terima kasih Dokter Joseph. Lalu selanjutnya ke Pak Syahran nih. Ada dari Sobat Ekspor dari Pak Wahyu dari PT Sukses Genggam Semesta, Pak Syahran. Produknya minuman suplemen herbal, Pak. Bagaimana potensinya di sana? Apakah bisa dibantu, Pak, pertemukan dengan potensial buyer? Juga ada dari Pak Saif Sultana, mahasiswa Al Azhar yang berasal dari Aceh nih Pak. Jadi barangkali ini lagi di Mesir juga nih ya. Kami kan di Aceh banyak produk kopi, alpukat dan pinang juga kelapa. Bagaimana Pak potensi ekspor produk tersebut ke Mesir? Silakan Pak Syahran. Ya, ya. Untuk fasilitasi promosi produk minuman berenergi bisa Hmm. menghubungi kita lah pokoknya. Itu teknis tuh nanti tinggal kalau misalnya kita lihat Mhm. produknya seperti apa, mungkin nanti kita. Jadi ya kalau misalnya dagang ke Mesir Mhm. untuk produk jadi kayak gitu ya labelnya ya mesti ada label Arab gitu kan, ada nutrition Mhm. fact, ada yang kayak gitunya lah. Belum Mhm. ngomong tentang masalah barang ya. Beda kalau misalnya sama tiket, kalau tiket mah nggak usah pakai ada label ini ya bang, mau dibakar juga gitu. Iya. Cuman maksudnya apa namanya, eh, kalau minuman apa food and beverage ada nutrition fact, terus kemudian expire date-nya, terus kemudian ini. Kalau peluangnya sih mudah-mudahan seperti yang saya bilang, Mhm. artinya samanya barang kayak gini kan kayak Red Bull gitu ya. Red Bull Mhm. aja di sini banyak gitu ya, ininya Mhm. pasti ya. Mhm. Kemudian pinang gitu ya, produk. Kalau kalau masnya memang di Mesir, ya udah ke kantor kita aja lah gitu, kita ngobrol-ngobrol. Langsung main aja ya Pak ya. Langsung aja itu Oke. nanti ketemu ininya. Oh, saya juga ada informasi ini berkat karena kita kerja tim di sini, rekan-rekan saya alhamdulillah sangat membantu sekali. Jadi Mbak Ira Mhm. kalau misalnya ngelihat Mhm. keaktifan kita itu ya karena berkat teman-teman juga semuanya, dan juga kami di sini kolaborasi dengan fungsi ekonomi di Mhm. KBRI. Dan sekarang ini lagi ada buyer buyer Mesir yang lagi ada di Jakarta. Hmm. Barusan kita rapat itu di lantai mezanin gedung utama, Bu Ira. Hmm. Terus Online dan ya? kan ya sebelahnya itu kan permanen displaynya ini ekspor tuh Ya. PPIE. Nah, Mhm. beliau datang lihat ke situ karena requestnya tuh banyak. Pokoknya nih ya, dia mau cari RBD palm oil aja tuh 5.000 ton per bulan Wow. inquiry-nya. 5.000 ton per bulan, and it will increase, dia bilang. It will increase gitu.
kemarin dia punya pabrik udah didatangi sama Pak Wamen, dia masalah reputable, he is very reputable lah, he is very credible. Nah, terus dia juga nyari kopi. Dia biasa datang ke Trade Expo Indonesia. Trade Expo Indonesia biasa dia cari kopi, terus dia cari apa lagi tuh tadi? Banyak dia ini. Karena dia mau apa namanya? eh, dia juga mau potensi imbal dagang. Jadi maksudnya trade gitu ya. Nanti dari mereka akan ekspor apa, korma atau apa fosfat dari Mesir yang banyak, fosfat, korma, olive oil kayak gitu. Tapi lagi ada juga tuh buyer Mesir yang mungkin termasuk juga Kerkol ya. Beliau juga ada mencari juga kalau misalnya sempat ada apa mau ketemuan dengan beliau bisa bisa di Wah, arrange. boleh tuh, Pak. Oke, Wah, langsung iya ditangkap iya nih Pak dokter. nih. Harus satut-satut nih Pak ya. Harus satset, harus satset. Kalau nggak Iya. Habis kita yang ini ya. jemput, dijemput orang. Oke, Oh siap iya, jemput tuh Pak. Aduh, siput udah siap nih iya. ya. Nanti saya Sudah kasih siap. foto-foto pabriknya, Pak Oh, Dokter baik. Joseph. Nanti company profile Pokoknya, saya akan kirim oh, 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 Aduh, Safco nama perusahaannya Safco. aduh, Itu mantap, browsing mantap. tuh ininya. Nanti pelepasan ekspor jangan lupa undang-undang loh, Dokter Oh Yosef. siap, Oh iya, siap, pasti, pasti, siap. pasti, pasti. Oh, baik, seru banget nih obrolannya ya. Oke, oh, mungkin Pak Syahran saya juga pengen nanya nih, letak Mesir kan sangat strategis nih Pak ya, di antara benua Afrika, benua Timur Tengah, dan ke Eropa juga dekat gitu kan, ke Iya, Italia, ke iya. Spanyol, ke Perancis gitu. Nah, barangkali kan pastinya ada ekspor juga nih Pak ya, dari Eropa, dari Mesir ke Eropa. Nah, apa yang bisa kita ambil share-nya di situ? Bagaimana kita Iya, memanfaatkan ya hubungan kedekatan mereka mereka itu, Pak? Ya. iya, iya. Ya, jadi kalau misalnya ada dari Bapak Ibu yang memproduksi palm oil atau mungkin minyak kelapa juga ya, termasuk minyak Mm-mm. kelapa kan beda tuh ya, bukan dari kelapa sawit ya. Artinya Mm-mm. yang bisa diproduksi oleh industri-industri menengah kecil itu seperti gini Bu Ira, Mm-mm. palm oil kita atau produk-produk yang minyak kelapa kita itu kan di ban di Eropa gitu ya, nggak Mm-mm. ya black campaign lah gitu. Nah, tapi kalau misalnya produk-produk itu udah dirubah jadi biskuit, jadi kosmetik, jadi apa, sama negara-negara Eropa tuh dibeli gitu, termasuk yang dari Mesir. Jadi kayak misalnya, jadi jalurnya tuh misalnya palm oil kita diekspor ke Mesir, sama Mesir di sini punya industri untuk bikin biskuit, bikin makanan, bikin any kind of fraction of the palm oil, kemudian dia lempar lagi ke negara any kind of country yang free trade sama mereka, ke Timur Tengah, ke negara-negara Afrika, even ke negara yang memban palm oil, itu Mm-mm. barang malah itu diterima. Nah itu jadi Mm-mm. the way to sell our palm oil to Europe is Mm-mm. by exported to Egypt, and then Egypt uh, convert it to another product, Mm-mm. kemudian export it to those countries. Itu kira-kira. Wah, iya ya, mantap nih Pak. Jadi kita cara outsmart ya. Mentang-mentang palm oil kita di ban, tapi jangan salah ini Iya, ternyata bocoran intel dari Pak Adak ini kirim aja ke Mesir, nanti di Mesir itu diolah jadi produk makanan, kosmetik, iya. masuk juga ternyata ke Iya, Eropa gitu iya, ya. iya. Oke, Apa kalau jadi perlu kita yang bikin, apa kita investasi? Di sini ada Suez Canal Economic Zone. Itu mhm, kayak kayak eh, apa namanya special special apa namanya kalau di kita tuh eh ya pokoknya yang eh, apa namanya eh eh, eh, kawasan ekonomi kawasan ekonomi khususnya gitu. ya ya Nah, ya. kalau siapa tahu kalau misalnya ini kita waktu itu sih di sini udah pernah Indomie, kalau di sini ada dua Ya, pabrik ya. kan, Oke, artinya oke. dari dulu pernah apa ngekspor ngekspor ngekspor, akhirnya bikin pabrik di sini gitu. Nah Hmm, mungkin eh, biskuit-biskuit atau apa gitu bisa juga dibuka investasi di sini. oke. Jadi undangan juga nih terbuka dari Pak Adak Kairo nih ya untuk sobat ekspor yang
sudah lebih levelnya lebih naik lagi untuk investasi usaha di Kairo ini bisa dikawal Ya, ya. dipepet terus sama ada Kairo, tenang aja nggak bakal ditinggal ya Pak Jaran ya. Oh enggak, ya, ya. Ini saya ngeliat Dokter Joseph juga udah tuning nih, ada peluang gitu ya. Ada peluang. Ini saya yakin habis ini juga ada pembicaraan dari Pak di antara Pak Syahran dan Dr. Joseph, semoga menghasilkan progres ya. Tentunya kita semua ikut bangga jika Sobat Ekspor usahanya makin sukses, terutama usaha-usaha perdagangan di luar negeri. Eh, ya Sobat Ekspor, kalau masih ada pertanyaan lagi silakan ya. Kalau Pak ke Dokter Joseph lagi nih, bagaimana sih Pak untuk yang pemula gitu ya? Kalau if you put yourself in the beginner shoes, apa masukan Dokter Joseph untuk sobat ekspor pemula kita yang ingin membuka usaha ekspor atau mencoba melakukan ekspor? Oke, pertama kita tidak boleh percaya sama orang lain. Kita harus kerjain sendiri semuanya. Dulu saya waktu ngareng, saya tinggal di hutan. Hah? Betul-betul di hutan. Saya tinggal di hutan, di gubuk. Di gubuk cuman tidur pakai kelambu doang. Yang WC pun tidak ada. Saya tidur di situ. Oh, riset berikat nih Pak Saya ya? tidur di hutan. Iya, untuk Hmm, arang yang pertama kali saya arang, kuasai bahan arang. baku dulu. Hmm. Iya, saya bikin arang, saya kuasai bahan baku dulu. Saya sampai cari-cari bahan baku itu ke hutan-hutan. Jadi kalau bakar arang itu kalau sekalian di hutan atau sekalian di pantai. Itu kalau saya. Jadi saya tipsnya adalah kalau mau memulai, kita mulai tidak boleh males. Kita harus kerjain semua sendiri. Hmm. Jadi setelah itu, maka kita akan tahu penyulitnya apa saja. Kita Hmm. akan bisa lebih mengklasifikasikan penyulitnya A, B, C, D, E. Lalu, oh ini peluang akan dimainkan oleh orang di sini, di sini, di sini. Setelah itu kita baru bikin sistem, baru bisa kita tinggal. Hmm. Seperti itu. Oke. Saya dulu sempat sekitar eh, 2 tahun ya, 2 tahun saya tinggal hampir di hutan tuh. Gitu. Ya Oke. bolak-balik kota juga, cuman saya memang tidur di sana, ngawasin orang bakar sendiri, saya ngawasi ngayak sendiri. Saya pernah juga ditinggal sama ininya, apa namanya kulitnya. Jadi kulitnya nggak mau muat. Jadi kalau orang kampung tuh biasanya se bukan orang kampung, sorry, maksudnya buruh-buruh kadang-kadang kalau tidak sesuai atau hari libur, mereka Hmm. nggak mau kerja, betul-betul nggak mau kerja gitu. Padahal kita harus ngejar misalkan kontaineran tanggal berapa. Kan nggak mungkin kapal disuruh nunggu gitu kan. Akhirnya saya muat sendiri, pakai pundak saya sendiri. Gitu. Saya pernah lakukan itu. Luar biasa. Jadi, Jadi ya, apa-apa dikerja sendiri ya awalnya. betul, betul. Overall kita harus kerjain semua sendiri agar kita menguasai. Setelah itu baru kita bikin sistem. Seperti Oke. itu. Terima kasih nih Dokter Joseph nih. Cara berpikirnya juga sistematis ya, mungkin karena pernah belajar di kampusnya ilmu kedokteran dan juga bisa diterapkan ya dalam bisnisnya seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke Pak Ada Kairo nih, Sobat Ekspor. Waktu kita sangat terbatas, time is money, waktu sangat berharga dan senang sekali nih. Meski singkat, tapi kita telah mendapatkan arahan-arahan langsung nih dari mata kita yang ada di Kairo ya, dan juga ada spill-spill yang di-sharing oleh pelaku usaha kita yang sudah ekspor ke Mesir. Mungkin untuk sesi terakhir ini saya mengundang Pak Ada Kairo, Pak Syahran. Mohon closing statement-nya untuk memotivasi sobat ekspor untuk ekspor ke Mesir. Silakan Pak Syahran. Ya, baik. Terima kasih Bu Ira. Jadi, sobat ekspor sekalian, seperti tadi yang telah disampaikan, bahwa untuk memulai ekspor ke Mesir, kita harus melihat peluang-peluang apa saja yang baik untuk dijajaki berdasarkan sumber daya yang kita miliki gitu. Jadi
Eh, di Mesir ini banyak sekali peluang yang terbuka, berbagai aneka barang yang diminati, dan itu harus kita sikapi dengan melihat sumber daya yang kita miliki, spesialnya itu apa gitu. Jadi kita biar supaya lebih lebih fokus, dan pada saat terjadi permintaan, maka importernya juga lebih mendapatkan jawaban-jawaban yang lebih profesional dari ekspor. Dan untuk bagaimana memulai, bagaimana menjalani untuk negosiasi, fasilitasi, jangan segan-segan untuk menghubungi kantor Tase Perdagangan, karena kami bersama dengan tim kami yang juga dalam eh, klaster ekonomi dan perdagangan akan selalu siap membantu. Terkait masalah apa namanya etos kerja dan juga eh, kedekatan antara Indonesia dengan Mesir yang sesama negara Muslim, ini merupakan satu keuntungan dan kelebihan yang perlu kita manfaatkan agar bisa mendapatkan eh, agar bisa mendapatkan kesepakatan-kesepakatan yang dapat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Baik, terima kasih Pak Syaran atas motivasinya. Jadi Adda Kairo ini siap ini ya memberikan pelayanan terbaik untuk sobat ekspor. Baik, demikian obrolan ekspor kita kali ini, mesti singkat tapi tips-tips yang diberikan oleh para narasumber ini sangat mengenai ya. Semoga Bapak Ibu sobat ekspor dapat mengoptimalkan informasi ini untuk pengembangannya untuk ekspor ke Mesir. Dan jika masih penasaran, pastinya ya PPJP ada pelatihan ekspor sekitar 3 hari, 4 hari, seminggu, dan yang bisa Bapak Ibu sobat ekspor ikuti. Dan bisa kami sampaikan pelatihan yang terdekat itu ada bagaimana memulai ekspor untuk tanggal 4 hingga 6 Juni, dan juga ada untuk yang mau impor bagian untuk produk ekspornya, ada juga prosedur impor di 4 hingga 7 Juni. Dan untuk yang mau mengembangkan lebih lanjut nih pasarnya ya ke pasar benua Afrika, ada juga pelatihan strategi penetrasi pasar Afrika pada 2 hingga 4 Juli 2024, dan sobat ekspor bisa mendaftar di mana? Mendaftar di websitenya ppejp.kemendak.id. Bisa dilihat ya di background para narasumber, dan juga silakan ikuti sosial media PPJP untuk informasi-informasi bermanfaat lainnya. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatian dan partisipasinya Pak narasumber. Barakallah, God bless you, Dr. Joseph ya. Semoga usahanya tambah sukses, semoga bisa ada kolaborasi lebih lanjut ini di antara para narasumber. Kita ikut senang sekali ini kalau ada progres yang real. Oke, sampai jumpa pada obrolan ekspor menarik lainnya. Ekspor! Gas, gas, gas! Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.